Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Maulana, perwakilan dari kelompok 2, mata kuliah Wirausaha Digital. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat yang bertema digitalisasi proses bisnis UMKM. Sebelum itu, akan ada perkenalan terlebih dahulu. Silakan perkenalannya. Saya Anissa Fitriana Rahma dari kelas F22B. Saya Fauzi Jamu Darmawan dari kelas F22B. Saya Muhammad Alfiansah. Saya pakai Muhammad Isa dari F22B. Saya Muhammad Hilmanur Hakim dari F22B. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung masuk kepada plan kanvas yang telah kami buat. Baik, di sini aplikasi yang kita buat itu namanya Local Biz Connect. Kenapa Local Biz Connect? Jadi pengertiannya itu adalah aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Juga aplikasi ini mengembangkan berbagai fitur manajemen bisnis dengan platform komunikasi lokal yang bertujuan untuk membantu UMKM. Kemudian mengapa menggunakan nama Local Biznet? Nama Local Biznet Connect ini dipilih untuk karena mencerminkan dengan tepat tujuan dan fungsi utama tersebut. Jadi fungsi dari Local Biz itu fokusnya pada UMKM, kemudian juga pada kekuatan komunitas, kemudian Connect itu menghubungkan UMKM, juga ada kolaborasi komunitas dan integratif fiturnya. Kemudian juga dari keunggulan nama Local Biz Connect itu, pertama ada deskriptif dan inovatif, kemudian juga mudah diingat dan juga mengandung nilai. Baik, setelah itu apa sih unique value dari Local Biz Connect ini? Local Biz Connect ini menawarkan solusi hosting yang menggabungkan manajemen bisnis dengan pembangunan komunitas lokal, khusus dirancang untuk UMKM. Aplikasi ini juga tidak hanya mempermudah UMKM dalam mengalami operasi sehari-hari. Kemudian, untuk high level konsep Local Biz Connect ini adalah sebuah platform inovatif yang menggabungkan alat manajemen bisnis dengan komunitas lokal untuk UMKM dengan fitur-fitur seperti manajemen integritas, platform kolaborasi UMKM, e-commerce lokal, dan pemasaran digital terpadu. Local Biz Connect ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM sekaligus juga memperkuat jaringan bisnis lokal. Baik, yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Adi. Di sini saya akan menjelaskan customer segment dan early adopter. Jadi yang pertama itu ada pemilik UMKM di berbagai sektor bisnis, pemilik usaha kecil dan menengah yang bergerak di berbagai bidang seperti F&B, fashion, kerajinan tangan, dan jasa, dan sebagainya. Mereka memerlukan solusi untuk mengelola inventaris, pemasaran keuangan, dan operasi harian secara efisien. Aplikasi ini membantu mereka mengoptimalkan manajemen bisnis, meningkatkan promosi lokal, dan meningkatkan penjualan melalui fitur e-commerce serta kolaborasi dengan bisnis lain. Selanjutnya, pemasok lokal yang ingin menghubungkan dengan UMKM, penyedia barang dan jasa lokal yang menawarkan bahan baku atau produk yang dibutuhkan oleh UMKM. Mereka membutuhkan platform untuk menjangkau lebih banyak pelanggan UMKM dan membentuk hubungan bisnis yang lebih kuat. Aplikasi ini memfasilitasi hubungan antara pemasok dan UMKM, mempermudah proses perdagangan barang dan memperluas jaringan pemasok. Selanjutnya, layanan pengantaran lokal yang mendukung UMKM, penyedia layanan pengantaran lokal yang membantu UMKM dalam mendistribusikan produk mereka. Mereka mencari akses ke basis langganan UMKM yang luas untuk menawarkan layanan dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, UMKM yang berorientasi pada kolaborasi dan pengembangan komunitas lokal. Pemilik UMKM yang berfokus pada kolaborasi dengan bisnis lain dan berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal. Mereka mencari platform yang memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan inisiatif bersama untuk memajukan komunitas. Aplikasi ini menyediakan forum diskusi, fitur kolaborasi proyek, dan alat pemasaran yang memungkinkan UMKM bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam komunitas lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unfair advantage dengan channel. Yang pertama ada unfair advantage, ada integrasi yang mendalam dengan pemasok lokal dan layanan pengantaran. Jadi aplikasi kami menawarkan integrasi yang mendalam dengan pemasok lokal dan layanan pengantaran yang memungkinkan UMKM untuk yang pertama menghubungkan langsung dengan pemasok lokal melalui platform untuk pengadaan barang yang lebih mudah dan efisien. Yang kedua, mengoptimalkan proses pengadaan dengan notifikasi otomatis saat stok barang menipis sehingga mengurangi risiko kehabisan stok. Yang ketiga, mengintegrasikan layanan pengantaran lokal ke dalam sistem e-commerce, memudahkan pengelolaan pengiriman barang dan memastikan barang sampai ke pelanggan dengan cepat dan efisien.
Terus yang kedua ada komunitas yang kuat dalam forum diskusi eksklusif untuk UMKM. Aplikasi kami juga menjadikan platform komunitas yang kuat dengan forum diskusi eksklusif untuk UMKM yang memungkinkan yang pertama yang pemilik UMKM bisa berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam menjalankan bisnis mereka. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi antar UMKM dalam proyek atau kampanye pemasaran bersama sehingga memperkuat hubungan bisnis lokal. Yang ketiga, memberikan akses ke pengetahuan relatif dari komunitas yang berpengalaman dan berbagi tips serta strategi untuk mengatasi berbagai tantangan bisnis. Oke, selanjutnya ada channel ya. Pertama ada pemasaran digital melalui media sosial dan iklan lokal. Aplikasi kami akan memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau target audiens yang lebih luas dan mempromosikan fitur-fitur unggulan aplikasi. Terus pengguna iklan digital yang ditargetkan pada komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan aplikasi di kalangan UMKM. Yang kedua ada kemitraan dengan asosiasi UMKM dan komunitas bisnis lokal. Yang pertama ada mengembangkan kemitraan strategis dengan asosiasi UMKM dan komunitas bisnis lokal untuk memperluas jaringan dan memastikan relevansi aplikasi dengan kebutuhan pasar. Yang kedua memanfaatkan jaringan dan kepercayaan yang sudah ada dalam komunitas untuk memperkenalkan aplikasi kepada lebih banyak UMKM. Yang ketiga ada word of mouth dari pengguna aplikasi yang puas. Yang pertama, pengalaman positif dari pengguna aplikasi akan menjadi alat pemasaran yang efektif di mana pengguna yang puas akan merekomendasikan aplikasi kepada sesama pemilik UMKM. Yang kedua, mengoptimalkan ulasan dan feedback dari pengguna untuk terus meningkatkan kualitas dan fungsionalitas aplikasi sehingga menciptakan basis pengguna yang loyal dan terus bertumbuh. Oke, sekian saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pakih, saudara Pakih. Baik, di sini saya pakai Muhammad Ihsan akan menjelaskan bagian revenue struktur. Dalam aplikasi LocalBiz Connect memiliki 3 model pendapatan. Pertama, biaya langganan bulanan atau tahunan yang memberikan pendapatan berkelanjutan bagi pengembang aplikasi. Yang kedua, komisi dari transaksi di market hub menghasilkan pendapatan dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh UMKM. Contohnya biaya admin. Dan terakhir, iklan lokal dan promosi berbayar memberikan pendapatan tambahan. Sementara memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh pendapatan dari iklan yang telah dipromosikan oleh aplikasi di dalam aplikasi LocalBiz Connect ataupun platform media sosial. Dan bagian permasalahan atau problemnya, UMKM menghadapi beberapa tantangan yang mencakup kurangnya platform untuk kolaborasi dan berbagai informasi antar UMKM, kesulitan mengakses pasar lokal, serta meningkatkan aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini, aplikasi LocalBiz Connect didesain untuk mengatasi tantangan dengan memberikan platform untuk kolaborasi, berbagi informasi, dan memberikan jaringan yang lebih luas antar UMKM di lingkungan lokal yang ada. Selain itu, fitur Market Hub membantu UMKM meningkatkan visibilitas bisnis dan menjangkau pasar lokal melalui e-commerce lokal seperti PLX dan lain-lainnya. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengelola bisnis secara efisien dan mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Baik, terima kasih Saudara Pakih. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan key metric. Baik, untuk solusi ada 3 poin ya. Yang ke-1 ada platform kolaborasi UMKM, forum diskusi dan kolaborasi proyek, yang dimana platform kolaborasi UMKM adalah ruangan digital yang dibuat untuk memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berkumpul dan berkolaborasi melalui forum diskusi. Para pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman, memberikan solusi, dan bahkan menginspirasi satu sama lain dan ide-ide inovatif. Di samping itu, platform kolaborasi proyek memungkinkan para pelaku usaha ini berkolaborasi dalam beberapa inisiatif yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Lalu ada poin yang kedua yaitu manajemen inventaris terintegrasi, real time inventory tracking, dan supplier connect. Di mana manajemen inventaris terintegrasi menawarkan solusi lengkap untuk melacak persediaan secara real time, memastikan ketersediaan stok, dan meminimalkan kesalahan inventaris. Dengan fitur Supplier Connect, bisnis dapat menghubungkan dan berkomunikasi langsung dengan pemasok mereka, yang juga mempercepat proses pemesanan dan pengiriman. Sistem ini juga membantu UMKM untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka yang mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada poin yang ketiga, ada e-commerce lokal, yaitu Market Hub dan Pick Up and Delivery Integration. E-commerce lokal adalah platform pasar yang menghubungkan penjual lokal dan pembeli di komunitas mereka. Yang melalui Market Hub, UMKM dapat mempromosikan dan menjual produk mereka secara online yang menjangkau lebih banyak pelanggan. Integrasi mereka memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Platform ini juga mendukung transaksi bagi konsumen. Lalu ada key metric. Di sini ada 4 poin. Yang ke-1 ada jumlah UMKM yang mendaftar dan aktif menggunakan platform.
Sejak diluncurkannya platform kolaborasi UMKM telah menarik perhatian banyak pelaku usaha. Jumlah UMKM yang terdaftar menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap platform ini. Angka pendaftaran yang terus meningkat mencerminkan kebutuhan dan minat UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan operasi mereka. Selain itu, data mengenai UMKM yang aktif menggunakan platform setiap bulannya yang memberikan gambaran tentang ketertiban, keberlanjutan, dan kepuasan pengguna terhadap fitur-fitur yang disediakan. Lalu poin yang kedua ada jumlah transaksi yang dilakukan melalui Market Hub. Market Hub sebagai bagian dari platform e-commerce lokal telah menjadi tempat transaksi yang aktif bagi UMKM. Jumlah transaksi yang dilakukan melalui Market Hub memberikan indikasi langsung tentang seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dan seberapa efektif platform ini dalam fasilitasi penjualannya. Statistik ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan penjualan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi lokal yang didorong oleh aktivitas perdagangan digital. Lalu, poin yang ketiga adalah tingkat partisipasi dalam forum diskusi dan kolaborasi proyek. Forum diskusi fitur kolaborasi proyek di platform ini dirancang untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama antar UMKM. Lalu, poin yang keempat ada feedback positif dan penggunaan mengenai fitur-fitur aplikasi. Umpan balik positif dan penggunaan adalah indikator utama kepuasan dan keberhasilan platform. Evaluasi dan komentar yang diberikan oleh UMKM tentang berbagai fitur aplikasi yang memberikan wawasan langsung tentang apa yang mereka nilai sebagai manfaat terbesar. Ini dapat mencakup kemudahan penggunaan, efektivitas fitur manajemen inventaris, kenyamanan Market Hub, dan kepraktisan fitur pengambilan dan pengiriman. Umpan balik ini tidak hanya membantu dalam penilaian keberhasilan saat ini, tetapi juga memberikan panduan untuk perbaikan dan membangun fitur di masa depan. Sekian dari Muhammad Ilman Hakim, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfiansyah. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang existing alternatives, yaitu ada 2 poin. Yang pertama ada platform e-commerce besar yang tidak fokus pada pasar lokal. Dan yang kedua ada alat manajemen bisnis yang terpisah dan tidak terintegrasi. Yang pertama, platform e-commerce besar tidak fokus pada pasar lokal. Platform e-commerce besar seperti Amazon, eBay, atau Tokopedia cenderung memiliki jangkauan yang luas dan melayani pasar nasional hingga internasional. Meskipun mereka menawarkan berbagai produk dan layanan, fokus mereka biasanya tidak pakai bisnis lokal kecil atau menengah. Akibatnya, bisnis lokal seringkali kesulitan untuk bersaing dan mendapatkan visibilitas dan platform besar ini karena persaingan ketat, yaitu produk dari bisnis lokal harus bersaing dengan ribuan bahkan jutaan produk dari bisnis besar lainnya. Local Biz Connect dapat menonjol dengan menawarkan platform yang dirancang khusus untuk pasar lokal, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi bisnis kecil dengan fokus pada komunitas lokal, yaitu menyediakan fitur yang mendukung interaksi dan kolaborasi antar bisnis lokal serta komunitas pelanggan. Yang kedua ada alat manajemen bisnis yang terpisah dan tidak terintegrasi. Saat ini banyak bisnis kecil dan menengah menggunakan berbagai alat yang berbeda untuk manajemen bisnis mereka, seperti alat untuk manajemen inventaris, penjualan, keuangan, dan pemasaran. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah kurangnya integrasi, yaitu alat-alat yang terpisah tidak selalu saling terhubung sehingga informasi dan seringkali harus dimasukkan secara manual ke dalam berbagai sistem. Yang kedua ada cost struktur. Ada 3 poin. Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua biaya pemasaran dan promosi. Yang ketiga biaya operasional untuk support dan customer service. Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang pertama ada biaya pengembangan. Yang satu ada biaya pengembangan, desain dan pengembangan awal, yaitu ini mencakup biaya untuk perencanaan user interface UI dan user experience atau UX. Ada juga biaya pemeliharaan, yaitu bug fixes dan updates, biaya untuk perbaikan bug dan pembaruan rutin guna meningkatkan performa dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pasar. Kedua ada biaya pemasaran dan promosi. Yang pertama ada digital marketing, yaitu investasi dalam kampanye pemasaran digital seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Selainnya ada SEO, konten pemasaran, influencer marketing, event, dan sponsorship. Yang terakhir ada biaya operasional untuk support dan customer service. Selanjutnya tim customer support.
yaitu gaji dan pelatihan untuk tim customer support yang siap membantu pengguna aplikasi dengan pernyataan atau masalah yang mereka hadapi. Baik, terima kasih. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya,